Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdid qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya selalu terus diberikan kepada kita sehingga kita mendapatkan nikmat sehat walafiat, hidayah dan taufiknya dapat hadir di tempat yang mulia ini. Dan semoga Allah senantiasa menambahkan nikmat dalam kehidupan kita dan menjadikan kita hamba yang mendapatkan keberkahan baik dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Bapak saya mulakan melanjutkan pengajian kita masuk tentang faslun syurutut jam'i taqdim, syarat jamak takdim. Jadi kita bahas tentang masalah sholat jamak yang mana suka kita lakukan kalau lagi bepergian. Yang ketiga, bentar lagi mau pada ziarah. Jadi biar tahu tata cara sholat jamak, biar kita bisa melaksanain dan juga ngamalinnya. Nah, jadi yang namanya sholat di jamak itu boleh disebabkan yang pertama kalau dia bepergian. Cuman syaratnya bepergian itu minimal 82 km. Jaraknya minimal 82 km. Ya. Jadi kalau kita udah keluar dari kampung kita, tujuan kita 82 km, itu kita udah boleh jamak di mana aja. Tapi jangan jamaknya di rumah. Kita mau pergi nih 82 km, sholat dulu jamak di rumah, belum boleh itu mah. Ya. Bolehnya kalau kita udah keluar dari Depok dah, misalkan udah masuk Jakarta atau udah daerah Cibubur misalkan. Sholat di masjid atau jamak di situ baru boleh. Ya. Jadi syaratnya kalau mau ke bandara misalkan mau naik pesawat, nah sholatnya di bandara. Ya. Nah, itu syaratnya minimal perjalanannya 82 km. Dan juga bepergiannya diperbolehkan jamak, syaratnya bepergian yang mubah. Nggak boleh kalau bepergian yang haram. Kayak pergi misalkan ke Surabaya mau ngapain? Mau nyari janda misalkan gitu ya, mau pacaran sama janda, itu kan haram, bukan mau nikahin, mau pacaran. Ya, bepergian yang haram nggak diperbolehkan. Walaupun jaraknya jauh. Begitu juga bepergian yang makruh juga sama nggak diperbolehin. Contoh bepergian yang makruh kayak jualan. Kalau hal yang makruh itu diantaranya kalau di kitab dicontohin apa? Jualan kain kapan. Jadi jualin kain kapan itu hukumnya makruh. Ya. Karena istilahnya dia kalau nggak ada orang mati kagak laku dagangannya. Ya. Nah, jadi dagang yang makruh pergi ke suatu tempat jarak yang jauh untuk dagangin kain kapan, itu juga tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau yang mubah, bepergian yang mubah ya kayak misalkan apa ya, tamasya, dan juga atau yang sunnah kayak silaturahim, pulang kampung nemuin keluarga, atau istilahnya perjalanan ziarah ke makam para aulia, itu termasuk perjalanan yang sunnah. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk jamak, apalagi kalau yang wajib kayak pergi haji atau umroh ya. Nah, itu baru diperbolehkan. Itu diantaranya bepergian. Yang kedua sakit. Orang lagi sakit juga boleh menjamak sholatnya. Kalau kita lagi sakit boleh menjamak sholat. Jadi Zuhur sama Asar digabung, Maghrib sama Isya digabung ya. Atau dengan sebab hujan. Kalau hujan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ada syarat-syarat yang boleh jamak sholat gara-gara hujan. Tapi kalau jamak sholat gara-gara malas nggak boleh. Ya, gara-gara malas. Nah, termasuk boleh jamak sholat darurat. Ya, dalam keadaan darurat. Ini yang sering terjadi nih kalau orang yang kerjanya itu pulangnya kena macet. Jadi seandainya dia kagak nggak sholat jamak, itu bakal kagak sholat, kelewat waktu sholatnya karena gara-gara
macet, turun dari mobil ya nggak bisa, rest area juga nggak bisa misalkan. Nah itu dia nanti boleh untuk niat jamak. Nah, di sini dijelaskan faslun syurutu jam'i taqdimi, adapun syaratnya jamak takdim arbaatun, ada 4. Jadi ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ini sekarang yang kita bahas adalah jamak takdim. Takdim itu artinya ngedahuluin. Jadi sholat asar ditarik ke waktu zuhur, atau sholat isya ditarik ke waktu maghrib. Ya, itu doang deh yang boleh. Subuh mah nggak boleh kemana-mana dia. Udah di situ doang waktunya. Nggak boleh digabung sama johor, nggak boleh juga digabung sama isya. Ya, jadi cuma 2 waktu itu aja yang boleh jamak. Yang pertama al-bada'atu bil ula. Syarat jamaah yang pertama itu harus memulai daripada sholat yang pertama, jamaah takdim ya. Jadi kalau jamaah takdim johor mau kita gabung sama asar di waktu zohor, itu kita harus mulainya sholat johor dulu. Nggak boleh sholat asar. Kalau sholat asar dulu baru zohor, maka asarnya kada sah. Jadi harus ulangi lagi itu nanti habis sholat johor dia ulangi lagi sholat asar. Jadi harus yang punya waktu dulu, karena dia istilahnya udah mau punya waktu, udah gitu emang sholatnya lebih dulu daripada asar. Kalau ngedahuluin asar, jadi yang ngikutin ngedahuluin yang diikutin, jadi gitu. Kayak makmum sholatnya di depan imam, sah nggak kira-kira? Begitu juga asar, kalau dia lebih dulu daripada zuhur, maka dia nggak sah sholatnya. Jadi harus memulai daripada sholat zuhur dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wa niyatul jam'i fiha, dan niat jamak di sholat yang pertama. Niyatul jam'i fiha di sini dikatakan fi sholatil ula, yaitu di sholat yang pertama. Jadi niat jamaknya waktunya kapan? Niat jamak lagi sholat yang pertama. Lagi sholat tuh dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nggak mesti kita niatnya ketika takbiratul ihram. Cuman emang yang utama di situ niatnya. Seandainya di takbiratul ihram kita belum niat jamak, terus lagi sholat nih, lagi baca Fatihah atau lagi baca surat, mendingan saya jamak aja deh sholatnya. Langsung dia niatin di situ, ya, di dalam sholat nih. Cuman syaratnya sebelum salam. Atau lagi tahiyat nih, dia belum niat jamak, lagi tahiyat. Niat sholat jamaah aja dah, sholatnya digabung aja. Dia niat jatuh di situ, boleh. Ya. Jadi tetap sah. Dan setelah itu nanti dia langsung sholat asar. Jadi niatnya, tempatnya niat jamaah takdim itu di sholat yang pertama. Artinya dari mulai waktu takbiratul ihram sampai salam. Ya. Jadi nggak harus di takbiratul ihram ya. Nggak harus di takbiratul ihram. Jadi apalagi kalau kita istilahnya niatnya niat yang banyaknya istilahnya. Jadi kayak usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri jam'at taqdim qasran fardhu lil ma'muman lillahi ta'ala. Itu kan panjang banget. Itu kalau bahasa kita, saya niat sholat johor digabung dengan asar jamak takdim dikosor fardu karena Allah Ta'ala. Kalau kita mampu begitu ketika takbir, ya itu lebih bagus. Tapi kalau nggak mampu, udah takbirnya biasa aja. Sholli fardhu zuhri al-barakati mustaqbil qiblati ma'muman adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nanti ketika kita lagi sholat, niatin dalam hati kita. Di dalam hati kita ngomong, saya niat jamak takdim, ya, saya niat sholat asar di waktu zuhur jamak takdim karena Allah Ta'ala. Jadi dalam hati aja, nggak usah pakai ucapan, ya. Nah itu udah niatnya cukup begitu. Nah, itu tata cara daripada sholat niat jamak takdim. Asalkan tadi niatnya jangan berbarengan sama salam. Jadi apa dia salam? Qabla tahallul minha liyatamazza taqdim al-mashru' an taqdim sahwan aw abasan. Ka'an yaqula nawaitu usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Itu contoh niatnya di sini cuma gitu doang. Usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Udah niat jamaah gitu doang. Saya niat
sholat zuhur dijamak dengan asar. Jamak takdimnya, takhirnya nggak disebut nggak masalah. Yang penting dia sebut niat jamaknya. Ya. Mau takdim kayak mau takhir nggak dia sebut nggak masalah. Atau juga kesalahan sholat jamak takdim, niatnya jamak takhir, sah juga sholatnya. Ya. Jadi nggak ribet kalau kita tahu caranya. Ya. Agama itu justru ad-dinu yusrun. Kadang sebagian orang nggak mau haji takut makin ribet. Padahal kalau udah tahu malah makin mudah. Ya. Terus yang ketiga wasalisuha al-muwalatu bainahuma, yaitu terus menerus antara dua sholat. Jadi habis johor langsung sholat asar, kagak boleh ditunda dulu. Ya, nggak boleh ditunda kecuali tundanya nih batal wudunya, dia wudu dulu nggak apa-apa. Atau dia mau buang air juga nggak apa-apa. Ya, kalau buang air kecil, atau misalkan karena kebelet banget udah nggak bisa ditahan. Tapi kalau misalkan ngopi dulu dah sebatang dulu, misalkan gitu, baru sholat asar, udah nggak bisa ya. Jadi nggak boleh lebih lama daripada 2 rakaat yang paling cepat. 2 rakaat paling cepat tuh baca yang wajib-wajibnya doang, Fatihah, ruku juga nggak tumaninahnya doang, i'tidal juga tumaninahnya doang. Ya, terus tasyahud yang wajibnya doang, itu paling nggak ada 2 menit. Ya, sholat yang wajib-wajib nggak pakai doa iftitah, nggak pakai baca surat. Ya. Jadi nggak boleh lebih lama dari itu antara jarak kedua sholat itu. Jadi habis sholat zuhur langsung sholat asar. Ya. Jadi al-muwalah. Jadi disyaratkan sholat antara zuhur dan asar yang dijamak tersebut itu terus menerus. Ya. Jangan diselang. Kecuali kalau batal itu darurat namanya, dia harus wudu lagi. Ya. Apalagi kalau kita pakai wiridan dulu, habis sholat zuhur wirid dulu, wiridnya kelamaan lagi, baca doa dulu. Nah, sama juga jangan pakai sholat ba'diyah lagi. Ba'diyah kapan waktunya? Ba'diyah mentar kalau udah sholat asar, di situ kita ba'diyah zuhur. Ya. Jadi kalau mau qobliyah sama ba'diyah, tata cara begini kalau zuhur sama asar. Pertama qobliyah zuhur. Habis qobliyah zuhur, kita sholat zuhur. Habis sholat zuhur, kita sholat asar. Habis sholat asar baru itu qobliyah asar ya boleh setelah sholat asar. Terus juga ba'diyah zuhur boleh setelah sholat asar. Terus yang keempat warabi'uha dawamul udri, dan yang keempatnya itu terus menerus uzurnya. Jadi sebabnya dia jamaknya apa? Bepergian. Jadi selama dia itu belum pulang ke rumah masih boleh dijamak. Sekarang kalau udah nyampe rumah, dia jalan dari kampungnya pagi. Akhirnya maghrib dia belum sholat, antara sholatnya di rumah aja sekalian sama isya di rumah, kagak boleh. Kalau udah nyampe rumah udah kagak boleh jamak. Ya. Jadi selama masih perjalanan, ya, artinya masih di luar kampung kita nih, ya, masih di luar Cimanggis lah, ya, itu masih boleh kita jamak. Misalkan mau nyampe rumah, kita mampir dulu di rest area Cibubur, misalkan lewat tol, ya, kita sholat jamak dulu di situ, ya, itu masih boleh. Tapi kalau udah sampai rumah, jatuhnya nanti sholat maghribnya jadi qadha. Ya, sholat maghribnya atau sholat zuhurnya jadi qadha. Itu baru syarat-syarat jamak takdir. Nah, kalau jamak takhir syaratnya cuma 2. Yang pertama niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasahuha. Kalau jamak takhir waktu niatnya kapan? Nih kita mau sholat zuhur di waktu asar nih, atau mau sholat maghrib, ntar kita sholatnya di waktu isya. Niatnya kapan? Ini di waktu zuhur kita udah harus niat. Ya, lagi di bis nih, lagi di kendaraan kita niat itu. Saya niat sholat zuhur di jamak sama asar. Ya, jamak takhir, boleh tambahin jamak takhir. Udah niat, yang penting niatnya kapan? Ya udah di waktu yang pertama. Misalkan asar jam 3. Sebelum jam 3 kita udah harus niat. Sebelum jam 3 Anda harus ya. Jadi paling kagak itu paling sedikitnya sholat 2 rakaat. Taruhlah sholat 2 rakaat misalkan 5 menit. Jadi jam 3 kurang 5 menit kita udah harus ya. Kalau nggak niat, maka mau nggak mau tuh sholat zuhur jadinya qadha. Ya. Sholat zuhur jadinya qadha. Jadi niatnya di waktu yang pertama. Ntar pas lagi sholatnya niat jamak lagi apa enggak? Kalau jamak akhir nggak usah, udah niat biasa.
Begitu juga kayak jamak takdim nih, johor diniat sholat yang pertama, ntar sholat asarnya kagak usah niat jamak lagi, niat sholat biasa. Begitu juga jamak takhir udah niat di waktu sholat yang pertama, ya, di waktu zohornya, ntar pas lagi sholatnya udah gak usah niat jamak lagi. Dan syarat yang kedua daripada jamak takhir itu adalah wadawamul uzri ila tamam misalnya, sama. Jadi uzurnya itu masih ada sampai selesai sholat yang kedua. Nah kalau jamak takhir enggak disalatin sholat yang punya waktu dulu. Kalau jamak takhir kita boleh terserah, mau zohor dulu boleh, mau asar dulu boleh. Cuman tetap afdolnya ngikutin urutan. Ya, jadi zohor dulu baru asar. Itu afdolnya. Seandainya kita asar dulu baru zohor, nah itu diperbolehkan. Ya. Kecuali di jamak takdim. Engkau berkeyakinan bahwasannya kematian itu hak, ya, pasti bakalan terjadi. Walam tasta'iddu lahu, dan engkau tidak mempersiapkan diri untuk kematian. Jadi tidak mempersiapkan diri untuk melakukan banyak amal soleh sambil menunggu ajal. Jadi itu juga pentingnya apa? Orang tuh semuanya yakin mati. Cuman bagusnya kita tuh dikasih lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat lupa itu kadang ada baiknya. Ya. Coba kalau orang ingat mati, makan jadi malas. Ya, kerja malas, ngapain mau kerja mati. Ya. Segala macam akhirnya ta'atal nih, jadinya enggak berfungsi kehidupan alam dunia nih kalau orang begitu semua agak berfungsi. Sama kayak orang enggak punya angan-angan istilahnya. Enggak ada angan ke depan ya udah. Ya, hidupnya pasrah aja bawaan. Tapi itu diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan angan-angan di pikiran manusia, sama menaruh sifat lupa dalam manusia itu untuk begitu, supaya ini kehidupan dunia ini berjalan. Cuman istilahnya jangan terlalu lupa kita terhadap kematian, ya. Karena kata Imam Ghazali, al-mautu a'zamul masaib. Mati itu adalah musibah yang besar buat seorang hamba. Wal ghaflah minhu, tapi lalai, lupa kalau kita bakalan mati itu lebih besar lagi, musibah lebih besar lagi, ya, daripada kematian itu sendiri.